Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama Blitar semester 6 ya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan untuk eh, pemilihan bahan dan proses ya. Kali ini kita sudah berada pada pertemuan ke-10 ya, yang akan membahas tentang proses pembuatan material. Ya. Dalam hal ini proses pembuatan material logam ya, logamnya adalah besi. Baik, tahapan proses pembuatan materialnya yang pertama adalah materi alam ya. Kemudian dilakukan penambangan ya, pertambangan, kemudian dilakukan kominusi ya, atau comminution, kemudian dilakukan konsentrasi ya, biji atau ore, kemudian dilakukan roasting ya, pengurangan sulfur di sini. Kemudian dilakukan smelting, refining, lalu material komersial ya. Ya itulah langkah-langkahnya. Ya, kemudian kita pahami satu persatu ya. Untuk yang biji ore ya, itu adalah biji atau ore ya. Itu adalah material alam yang memiliki komposisi kimia mineral logam. Ya. Yang mau kita buat di sini adalah logam Fe ya. Berarti di situ ada biji besi antara lain hematit Fe2O3 dan magnetit ya Fe3O4. Lihat di sini. Jadi di dalam alam itu Fe atau besi ya, itu tidak selalu berdiri sendiri. Dia pasti berikatan dengan oksida. Jadi Fe2O3 ada oksida di sini. Ya, O3 kemudian O4 ya, ada oksida di sini. Nah, ini nanti akan terpisah pada proses smelting ya. Pada proses smelting nanti oksida ini akan terpisah sehingga nanti akan diperoleh Fe yang murni gitu. Kemudian pertambangan ya. Pertambangan itu adalah proses pengambilan dan pengolahan material biji. Ya, saya kira sudah paham semua ya. Proses penggalian, pengangkutan ya bahan-bahan alam ya. Kemudian untuk dilakukan pemrosesan ya. Lalu kemudian ada kominusi ya. Kominusi ini adalah proses reduksi pengurangan ukuran material biji alam. Hal ini dilakukan melalui proses crushing, grinding menggunakan alat jauh crusher dan giratory crusher. Nah, kominusi ini adalah memperkecil ukuran. Ya. Jadi ketika di alam itu dalam bentuk batuan besar ya, harus direduksi ya menjadi ukuran-ukuran yang kecil. Kenapa? Karena semakin kecil material ya itu akan semakin mudah untuk dilelehkan begitu ya, sehingga perlu di crushing dan di grinding. Ada proses pemecahan atau di crushing ya, kemudian ada proses grinding atau di grinder, juga ada proses, harusnya ada proses pengayakan. Kemudian ada yang namanya konsentrasi. Nah, ini adalah proses pemisahan kandungan logam berharga di biji material dari pengotor. Dan ini dilakukan melalui metode gravitasi, magnetik, kimia, klasifikasi, dan flotasi. Proses ini menghasilkan metal dan waste. Ya. Jadi proses konsentrasi itu macam-macam ya. Ada yang dia menggunakan gravitasi itu dia diayak begitu. Nanti yang berat dan yang ringan. Nanti yang berat itu adalah karakteristik dari logam, yang ringan itu karakteristik dari material lain misalnya. Sehingga nanti yang diproses hanya yang berat saja. Magnetik jelas bahwa logam itu mempunyai sifat magnetik, sehingga ketika dilakukan treatment magnetik, nanti material yang akan kita proses itu akan tersangkut di
bidang magnetik itu ya. Dan selain itu tidak diperlukan. Kimia juga bisa nanti apa logam-logam itu kan mudah terkorosi. Maka akan dilarutkan dengan larutan asam misalnya. Sehingga larutan korosi ya yang merupakan banyak mengandung besi itu nanti yang kemudian dilakukan pemrosesan selanjutnya. Atau kemudian flotasi. Flotasi itu dia ditaruh di dalam air gitu, chamber air seperti ini. Nanti yang naik ke atas itu yang massa jenisnya ringan kan. Yang massa jenis tinggi dia akan turun ke bawah. Sehingga nanti ini ada yang di bawah ini adalah karakteristik dari logam. Sehingga nanti yang diproses yang di bawah saja, yang di atas nanti dibuang gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada proses roasting. Ya, proses ini untuk memisahkan kandungan sulfur di biji sulfide atau di biji sulfida. Jadi setiap ore ya dari alam itu khususnya untuk besi ya biasanya diikuti dengan material sulfida atau material sulfur dan itu tidak diperlukan ya dalam proses peleburan. Sehingga perlu dipisahkan ya, dipisahkan dulu dengan cara di roasting dan sehingga menguap nanti sulfurnya. Lalu kemudian ada proses smelting ya. Proses peleburan konsentrat rich ore untuk menghasilkan crude metal atau matte. Nah, proses smelting ini nanti yang sangat krusial ya karena ini adalah proses intinya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian ada refining, adalah proses pengurangan pengotor atau impurity. Dihilangkan impurity-nya sehingga nanti diperoleh logam khusus yang memang kita cari. Lalu cara produksinya gimana ya? Pembuatan besi dan baja menggunakan 3 material dasar yaitu besi ya, ore besi itu tadi, kemudian kapur, limestone, kemudian arang atau coke. Jadi coke ini berbeda dengan arang biasa ya. Coke ini sudah mengalami pemrosesan sehingga dia dalam bentuk pellet begitu. Sehingga ada celah-celah kecil yang bisa dilewati udara. Ini namanya coke. Prosesnya cukup panjang ya coke ini. Nanti boleh bertanya lah. Kita bahas ketika ada kesempatan lain ya. Kemudian biji besi yang utama adalah takonit ya, takonit seperti batu api hitam, kemudian hematit, mineral besi oksida, kemudian limonit, oksida besi mengandung air. Nah, ini yang terkandung di dalam biji besinya ya. Kemudian setelah ditambang, biji dihancurkan menjadi partikel halus ya. Pengotor atau impurity dipisahkan dengan berbagai metode pemisahan ya, dengan metode pemisahan magnetik, floating yang tadi yang sudah kita bahas. Nah, kemudian biji dibentuk menjadi pelet ya. Bola atau berikat menggunakan pengikat atau binder dan air. Kemudian umumnya ya, pelet ini mengandung 65% besi dan diameternya 25 mm. Jadi dia tidak dibentuk pasir gitu. Kalau dia bentuknya pasir, nanti dia akan padat. Kalau padat, dia tidak bisa dilewati udara. Sehingga harus dibentuk pelet-pelet gitu sehingga nanti ada celah-celah di mana udara bisa lewat. Karena yang membakar dia itu adalah suhu dari udara, bukan langsung dari api gitu ya. Kemudian biji besi terkonsentrasi disebut dengan beneficiated atau beneficiated itu maksudnya diuntungkan gitu ya, yang menguntungkan. Beberapa biji kaya besi digunakan langsung tanpa pembuatan pelet. Coke diperoleh dari grade spesial ya, bituminous coal, batubara bitumin, batubara muda. Ini coke dibuat seperti pelet juga. Batubara dipanaskan di oven vertikal hingga temperatur 1150 derajat Celcius didinginkan dengan air di menara Quench. Nah, lalu fungsinya coke ini apa ya? Coke ini memiliki beberapa fungsi ya.
dalam pembuatan baja atau steel making. Yang pertama adalah untuk membangkitkan panas yang tinggi agar terjadi reaksi kimia. Ya. Kedua adalah untuk menghasilkan karbon monoksida, ya, atau CO, gas reduktor berfungsi untuk melepaskan oksigen. Melepaskan oksigen dari mana? Ya, mereduksi oksida yang ada di dalam besi, ya. Ketika oksida itu ditangkap oleh CO, ya, maka yang diperoleh nanti Fe murni saja. Reaksinya seperti ini, ya. FeO plus CO, di mana nanti akan menghasilkan Fe, CO akan mengikat oksida di sini, sehingga menghasilkan Fe plus CO2. Nah, nanti dia akan berubah menjadi gas. Fe-nya akan turun menjadi besi murni gitu ya. Nah, gas yang dihasilkan selama konversi batu bara menjadi coke digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi peralatan pabrik. Nah, gas panas itu nanti digunakan untuk bahan bakar operasi peralatan pabrik. Jadi tidak ada yang sia-sia ya nanti. Fungsi limestone ya, kalsium karbon adalah untuk menghilangkan pengotor dari lelehan besi. Untuk menghilangkan pengotor dari lelehan besi. Limestone bereaksi secara kimia dengan pengotor, yaitu sebagai flux ya, mengalir sebagai fluida yang menyebabkan pengotor mencair pada temperatur rendah. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, si limestone ini kemudian akan bereaksi dengan pengotor dan membentuk slag. Nah, slag nanti yang kemudian akan memisah dengan sendirinya ya, ketika si Fe itu akan berada di bawah dan di slag ini akan berada di atas, sehingga nanti dapat dipisahkan dengan mudah gitu ya. Nah, ini slag ini memiliki sifat ringan, mengapung di atas lelehan atau cair besi dan dapat dipisahkan gitu ya, sehingga nanti mudah untuk dipisahkan slagnya dari besi cairnya. Kemudian ada dolomit. Biji kalsium magnesium karbonat digunakan sebagai flux ya. Dan ada slag dapat digunakan untuk pembuatan semen, pupuk, kaca, struktur insulasi dan pemberat jalan. Karena biasanya yang banyak terkandung di dalam slag itu adalah silika. Nah, silika bisa dimanfaatkan untuk hal dalam industri lain ya. Nah, intinya seperti itu, kemudian skemanya seperti ini ya, kurang lebih skemanya seperti ini. Ya. Ore, kemudian ada limestone, kemudian ada coal, masing-masing diproduksi dibentuk sendiri-sendiri ya. Untuk yang coal ini dibuat menjadi coke ya. Di oven kemudian dibuat menjadi coke. Iron dibuat menjadi pellet, kemudian disinter ya. Ada proses sintering di sini, pemanasan. Kemudian untuk limestone itu cukup di crusher saja atau dipecahkan saja ya. Kemudian ketiga elemen ini dijadikan satu, bersap-sap di dalam blast furnace ya. Prosesnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Sehingga nanti baja akan turun ke bawah sini ya. Bagian bawah turun, yang di paling bawah adalah besi, di atasnya adalah slag ya. Nanti dimasukkan ke dalam molten iron gitu. Yang slagnya dibuang atau digunakan untuk industri lain, sedangkan molten ironnya dicetak ya, sehingga membentuk baja-baja yang sudah dicetak gitu. Nah, kandungan di dalam logam panas itu ya ada
karbon sebesar 4%, kemudian silikon 1,5%, mangan 1%, sulfur 0,04%, fosfor 0,4%, dan yang lainnya adalah baja murni ya, atau Fe murni. Nah, saya kira cukup sekian untuk proses pembuatan baja. Nanti kalau memang masih kesulitan, bisa japri saya di grup atau di WA, atau bisa komen di kanal ya, di kanal YouTube. Atau nanti kalau misalkan ada kesempatan kita bertemu di Google Meet sama Zoom ya, bisa ditanyakan secara langsung. Baik, sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.